Pemirsa, aksi seorang istri yang nekat merobohkan rumahnya di Madiun, Jawa Timur viral di sosial media. Diduga aksi ini dilakukan karena sang istri cemburu suaminya berselingkuh saat bekerja sebagai TKI di luar negeri. Inilah rumah milik pasangan Nanang dan Titik di Desa Pucanganom, Madiun yang dirobohkan Senin kemarin. Video proses perobohan rumah ini viral setelah diunggah oleh akun Facebook Umi Khadijah. Pembongkaran rumah ini dilakukan sang istri karena mendapati sang suami yang bekerja sebagai TKI di luar negeri memiliki wanita lain di tempatnya bekerja. Terkait konflik rumah tangga ini, pihak RT hingga kelurahan telah mencoba melakukan mediasi. Namun tak juga terjadi kesepakatan yang berujung pembongkaran rumah. Karena ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antara kedua pihak. Dua belah pihak ini sudah cerai atau gimana, Pak? Belum, statusnya belum cerai, Pak. Ini yang di luar negeri yang siapanya, Pak? Yang Mas Nanang Sugiarto dari laki-lakinya Mbak Titik. Kini sang istri memilih pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak sematawayang mereka dan sejumlah barang serta material rumah yang dibongkar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang mantan anggota DPRD Gunung Kidul kedapatan mencuri pisang seharga Rp20.000 dari pasar tradisional Agrosari Gunung Kidul. Tak hanya sekali, pelaku diketahui sudah 6 kali melakukan aksinya. Inilah mantan anggota DPRD Gunung Kidul Agus Rianto yang kedapatan mencuri pisang di pasar tradisional Argosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Agus ketahuan mencuri pisang yang hanya senilai Rp20.000. Aksi Agus ternyata bukan yang pertama kalinya. Menurut sejumlah pedagang, Agus sudah 6 kali kedapatan mencuri. Sudah berapa kali, Mbak, di pencurian pisang? 6 kali. 6 kali. Sudah 6 kali? Ya. Yang tahu nggak tahu, pokoknya yang hilang 6 kali, sudah 6 kali. Aksi pencurian yang dilakukan Agus sempat mengherankan sejumlah pihak. Pasalnya, Agus selama ini dikenal sebagai orang baik dan tidak kesulitan secara ekonomi. Sementara menurut polisi, kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum. Kedua pihak telah sepakat untuk berdamai. Korban itu tidak berkenan untuk menyaksikan di luar pengadilan, karena dianggap ringan sehingga diselesaikan secara keluargaan. Jalan damai dalam arti tidak diselesaikan di luar pengadilan. Pihak pengelola pasar pun berencana memasang kamera pengawas untuk meningkatkan keamanan di lingkungan pasar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Masyarakat Aceh Utara digegerkan seorang ASN yang berlutut sambil menangis di hadapan Bupati. ASN tersebut berharap istrinya dapat diangkat menjadi pegawai tenaga kesehatan honorer. Usai upacara kemerdekaan, seorang pria bernama Abdullah Hadi, usia 35 tahun, nekat berlutut di hadapan Bupati Aceh Utara, Muhammad Taib, agar menerima berkas surat permohonan istrinya dari pegawai tenaga sukarela diangkat menjadi tenaga honorer di Puskesmas Tanah Luas. Selama 5 tahun, sang istri berstatus honorer biasa sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Diharapkan perubahan statusnya akan mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Abdul Hadi, warga Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, sehari-hari berstatus pegawai honorer sebagai penjaga sekolah di SMA 1 Tanah Luas. Keadaan ekonomi yang sulit membuat Abdul Hadi berani melakukan aksinya. Saat ini demi membiayai keluarga, Abdul Hadi memiliki kerja sampingan menjadi tukang bangunan ataupun tukang cat rumah dengan sistem pembayaran harian. Kenapa mau lutut di hadapan kaki Pak Bupati, Bang? Karena saya tuh merasakan dia tuh sebagai raja di Aceh Utara dan sebagai ayah orang tua kami. Terus saya memohon kepada orang tua saya itu yang berdua di Aceh Utara, semoga dengan berkat saya kasih itu diproses untuk dapatkan honor kontak untuk istri saya. Menjadilah sebuah kemerdekaan untuk keluarga kami. Himpitan ekonomi menggelayutinya karena selain kebutuhan pokok, tempat tinggal mereka juga banyak yang harus diperbaiki. Akibat peluru senjata tajam saat terjadi kontak tembak TNI dengan pihak GAM masa konflik Aceh tahun 2000 lalu. Abdul Hadi melakukan aksi mohon ini tidak dipaksa oleh pihak lain, sehingga siap menerima sanksi jika dianggap bersalah.
Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Belajar online selama pandemi COVID-19 ternyata menjadi perjuangan tersendiri bagi para siswa kurang mampu di Jakarta. Muhammad Faisal berusia 12 tahun menjadi kuli bangunan demi membeli telepon genggam. Sistem belajar online masih meninggalkan sejumlah masalah bagi murid dan orang tua murid. Dari sinyal kuota hingga alat penunjang seperti handphone Android menjadi masalah utamanya. Muhammad Faisal, bocah berusia 12 tahun warga Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat, bekerja paruh waktu menjadi kuli bangunan karena himpitan ekonomi dan kewajiban dirinya memiliki telepon genggam untuk sekolah jarak jauh. Siswa kelas 5 SDN 05 Taman Sari ini bisa mengikuti belajar online dengan meminjam telepon genggam sang kakak. Namun belakangan ponsel rusak dan Faisal tak lagi bisa mengikuti pelajaran secara online. Bekerja paruh waktu dengan upah harian diharapkan Faisal bisa membeli ponsel dalam waktu cepat. Meski saat ini tidak mengikuti pelajaran online, namun menjelang siang hari Faisal selalu menyempatkan diri kembali ke rumah untuk belajar secara manual seorang diri. Untuk buat belajar, soalnya kan kalau minta sama orang tua nggak mungkin, kadang lagi susah. Ibu tak mampu menyembunyikan kesedihannya melihat perjuangan buah hatinya harus menjadi buruh kasar harian. Di mata kedua orang tuanya, anak ketiga dari 7 bersaudara ini dikenal sebagai sosok anak yang mandiri dan penurut. Ini sangat terharu sama orang tua, dia nggak menyusahkan orang tua. Jadi dia nyari duit sendiri, udah ngumpul demi sedikit. Dia bilang dia nggak tahu, dia bilang, "Mas, saya mau beli HP, karena belajar nggak punya HP. Punya abangnya kan minjem suka diomel-omel, akhirnya rusak juga ya kan. Ngumpulin, kepake lagi, kepake lagi. Dia bela-belain kerja apa aja mau, Mas." Kini telah hampir 1 bulan sudah Faisal belajar manual tanpa bimbingan sang guru secara online. Faisal berharap uang hasil kerja kerasnya bisa menghasilkan telepon genggam agar tidak semakin ketinggalan pelajaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kerusuhan pecah di kota Kenosha, Wisconsin akibat penembakan warga kulit hitam oleh polisi. iNews yang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.